Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Pertama sekali, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali nikmat yang masih kita rasakan. Ini artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dan kemudian kita menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, khutbah kita kali ini bertemakan umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang khatib bacakan di awal tadi adalah surah Ali Imran ayat ke-110 yang berbunyi: Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu alaihi. Allah berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Kalau sekiranya ahlul kitab itu lebih baik bagi mereka apabila mereka pun melakukan itu. Tetapi sebagian dari mereka beriman dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin, kalau kita pernah mendengar bahwa setiap orang itu, setiap umat itu mengaku yang terbaik. Kaum Nasrani mengatakan mereka yang terbaik karena mereka mempunyai anak Allah yang mereka sembah. Orang Yahudi mengatakan mereka yang terbaik. Bahkan Bani Israel mereka mengatakan yang terbaik. Tapi Allah langsung menyatakan bahwa yang terbaik itu adalah umat Islam, tetapi dengan persyaratan-persyaratan. Kita pernah juga mendengar istilah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu agama yang paling tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian daripada Islam. Itu memang secara zahir diucapkan, tetapi maknanya sangat dalam. Kita terbaik itu menjadi umat yang terbaik itu dengan persyaratan yang pertama, kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, berdakwah. Maka sesungguhnya tugas dakwah itu bukan hanya pada orang yang kita sebut ustaz. Tugas dakwah itu bukan hanya kita labelkan kepada orang yang kita sebut tokoh agama. Tetapi tugas dakwah itu adalah bagi orang yang sudah mengaku beragama Islam. Karena itu dalam ayat ini dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf. Maka kewajiban kita adalah menyeru kepada kebaikan, siapapun kita. Itu satu kewajiban. Maka tidak ada orang yang sudah mengaku Islam tapi kemudian membiarkan saudaranya terjerumus ke jurang yang dalam, terjerumus ke kesesatan. Yang namanya umat Islam harus senantiasa mengajak kepada manusia agar berbuat kebaikan. Yang kedua, dalam ayat ini dikatakan watanhauna 'anil munkar. Maka kewajiban kita yang kedua agar kita menjadi umat terbaik adalah mencegah perbuatan yang mungkar. Ini kadang-kadang kita hanya diam saja. Ada perjudian di kampung kita, hanya diam saja. Ada perzinahan di kampung kita, hanya diam saja. Banyak pemuda kita yang terlibat narkoba, diam saja. Padahal perintahnya watanhauna 'anil munkar. Kalau ada kemungkaran maka cegahlah. Makna cegah ini kaum muslimin sebelum muncul pun buat program-program agar kemungkaran itu tidak ada di negeri kita, tidak ada di kampung kita. Maka buat kegiatan-kegiatan yang positif. Alhamdulillah baru-baru ini dibuat di setiap desa digalakkan olahraga. Pemda membuat safari subuh. Ini adalah upaya-upaya agar kita melaksanakan kebaikan, menyeru kepada kebaikan, dan kemudian kita mencegah kepada kemungkaran. Dan yang ketiga, kata Allah dalam surah Ali Imran ini, tu'minuna billah. Maka keimanan kita kepada Allah harus tetap kita jaga. Karena kaum muslimin, bagaimanapun kita berbuat baik, mencegah keburukan, tapi iman kita tidak kita tanamkan, maka perbuatan yang baik itu akan menjadi sia-sia karena tidak ditancapkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, hal ini senada dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat di depan matanya, di lingkungannya, dia tahu ada kemungkaran, maka kewajibannya merubah dengan tangannya. Maksud dengan tangan ini adalah dengan kekuatan yang kita punya, dengan kemampuan yang kita punya. Kalau seorang pemimpin seperti bupati, maka tugasnya dalam memberantas kemungkaran, buat peraturan-peraturan agar kemungkaran itu bisa dihilangkan. Lakukan gerakan-gerakan, program-program, bagaimana agar kemungkaran itu hilang dari daerah kita.
Maka itu adalah kekuatan pemerintah. Yang kedua kata Nabi, fa illam yastati fa bilisani. Kalau kita lihat kemungkaran tapi kita tidak berani karena kita tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa, maka lakukan dakwah dengan lisan. Inilah tugas orang-orang yang berdiri di mimbar seperti khatib ini. Maka dia berada di level kedua. Hanya berkoar-koar di mimbar saja. Hanya itu kemampuan. Maka ini adalah tugas kita semua. Kita merasa, oh, aku tidak punya kekuasaan. Aku bukan pemimpin. Aku bukan aparat. Maka sebutkan dengan lisan. Sampaikan dengan lisan. Kepada yang berwenang. Kepada yang melanggar. Yang terakhir kata Nabi, fa illam yastati fa biqalbik. Kalau itu pun kita tidak mampu kata Nabi, maka ubahlah kemungkaran itu yang ada di sekeliling kita dengan hati kita. Bagaimana caranya? Doakan agar kemungkaran itu bisa hilang. Wadzalika adaful iman. Ketahuilah kata Nabi bahwa itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kaum muslimin berdakwah itu juga ternyata menunjukkan level keimanan. Kalau kita mampu dengan kekuasaan kita sebagai pimpinan, sebagai aparat, bahwa kita memang punya kekuatan, kita hilangkan, maka itu iman level yang paling tinggi. Bahkan kalau dilihat dari sini, ustadz yang berdiri dalam mimbar itu hanya level iman kedua. Hanya omong saja. Coba amin. Tapi kalau bukan pemerintah, pemimpin, bupati, wakil bupati, aparat yang bergerak, maka semua kemungkaran itu akan sulit untuk diberantas. Oleh karenanya manfaatkan kekuasaan itu untuk kebaikan. Maka itu nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kinerja kita. Dan itu juga menunjukkan level keimanan kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kita umat Islam itu tidak cukup hanya kemudian melaksanakan rukun Islam saja. Kita syahadat, kemudian kita mendirikan sholat, kemudian kita membayar zakat, berpuasa, naik haji. Tidak. Interaksi dengan manusia harus kita lakukan. Dan tugas kita ketika berinteraksi adalah ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Jangan kita masuk surga sendiri. Datang ke masjid sendiri, anak-anak kita biarkan main HP di rumah. Enggak kita ajak untuk sholat di masjid. Enggak kita ajak untuk melakukan kebaikan. Mulai dari dirimu, kata Nabi, ibda binafsik. Dari yang kecil-kecil dulu. Karena ini kewajiban kita. Bagaimana kita mau mengajak manusia untuk berlaku kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kalau anak kita, keluarga kita, istri kita, kita biarkan. Mulailah dari diri kita. Maka tidak ada satupun kita yang bisa terlepas dari kewajiban ini. Tidak ada. Karena di sini jelas dikatakan ukhrijat linnas, dikeluarkan ataupun keluar untuk manusia. Bahkan bukan hanya umat Islam saja. Kita harus berinteraksi dengan semua manusia. Baik agama Islam maupun non-Muslim. Tegakkan keadilan. Jangan mentang-mentang kita mayoritas, kemudian kita tindas. Tegakkan keadilan. Inilah fungsi agama Islam. Maka kaum muslimin,
pemerintah kita mencoba untuk menggalakkan syiar Islam. Kita sudah melihat bagaimana upaya itu. Untuk apa? Agar kita mencintai Islam. Ketika tahun baru Islam, kita sudah diingatkan bahwa kita punya tahun baru sendiri yang harus kita rayakan. Dan pemerintah sudah membuat itu. Ada Isra Mi'raj. Sebentar lagi ada Maulid Nabi. Yang kemudian ini juga ada syiar. Bagaimana kita bisa lebih mencintai agama kita. Maka pemerintah dalam hal ini insya Allah tanggal 23 nanti akan melaksanakan tabligh akbar yang dimulai dengan pawai. Untuk apa? Agar kita terlihat syiarnya dan mudah-mudahan syariat Islam di Aceh itu, terutama di Aceh Tenggara, bisa kita gemalkan, bisa kita gaungkan. Saya sampai ke Sulawesi, ketika saya katakan orang Aceh, orang langsung tunduk. Saya ketika dijawab, saya ketika saya katakan orang Aceh, mereka langsung suruh saya jadi imam. Kenapa? Aceh syariat Islam. Ini adalah hasil dari upaya pemimpin-pemimpin kita yang memperjuangkan bagaimana Aceh ini bukan hanya namanya saja syariat Islam, tapi syariat Islam itu harus benar-benar ditegakkan. Oleh karenanya mari kita sama-sama menyemarakkan syiar agama Islam ini, syariat Islam ini. Kita hadiri tabligh akbar tanggal 23 nanti. Dan mudah-mudahan dengan itu kita berdoa nantinya agar daerah kita ini menjadi daerah yang thayyibatun wa rabbul ghafur. Daerah yang betul-betul bagus, baik, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.